do your plan in me, to complete all the mission that I give the best for you, Lord. I run to your calling, to glorify your name. I declare Shalom, selamat pagi semua. Semua doa puasa ya, kecuali saya memang sejenak enggak bicara supaya kalau ada yang bersuara berarti enggak puasa dia. Puji Tuhan, senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu kembali di tempat ini. Terima kasih Ibu buat kesempatannya bisa melayani bersama-sama di tempat ini. Salam dari keluarga besar Gereja Allah Baik yang ada di kota Denpasar. Puji Tuhan, kalau main-main ke Denpasar jangan lupa bawa mainan. Katanya begitu ya. Nah Bapak Ibu, mari kita belajar bersama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Hari ini kita akan belajar tentang miliki penglihatan ilahi yang kuat atau penglihatan spiritual yang kuat. Mari kita belajar bersama dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24. Karena cuma satu ayat, mari kita baca ayat ini tanpa pakai kursi maksudnya, pakai mulut ya. Kalau pakai kursi namanya ayat kursi. Baik, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi boleh kita baca Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka aku percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah saudara, kalau kita baca ayat ini, konteksnya tentang bagaimana Yesus datang dan memberikan kepada murid-muridnya sebuah penglihatan. Atau dia melakukan sebuah penampakan pada murid-muridnya pada saat itu. Dan Thomas tidak hadir pada saat itu. Thomas ini merupakan salah satu dari 12 murid Yesus, betul. Ya, dan ternyata 12 murid Yesus itu belum tentu karena dekat dengan Tuhan punya pengalaman penglihatan rohani yang cukup baik ternyata. Jadi ternyata tidak semua orang yang dekat dengan Tuhan mungkin sudah 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun bahkan lebih daripada itu. Bahkan mungkin sudah sekarat. Ya. Ternyata belum tentu semuanya punya penglihatan yang ilahi. Karena kedekatan dengan Tuhan, belum tentu. Ya. Terbukti dari mana? Dari Thomas. Alkitab berkata setiap hari dia bersama Yesus, dia melihat dan menikmati mujizat Tuhan, dia punya karunia juga. Ya. Karena kalau orang dekat dengan Yesus pasti dia punya kemampuan ilahi, bukan? Ya kan? Ayo kita baca di ayat yang di atasnya, di ayat yang ke-24 di pasal 20 ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Thomas, ayat 24 ya, 1, 2, 3. Tetapi Thomas seorang dari apa? Ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi lihat, Thomas itu adalah salah seorang dari ke-12 murid. Jadi ternyata tidak semua murid itu yang dekat dengan Tuhan punya penglihatan rohani atau punya penglihatan spiritual yang bagus. Ketika Yesus datang menampakkan diri kepada murid-muridnya dan dia bercerita kepada murid-muridnya bahwa ini saya. Kemudian murid-muridnya ngomong sama Thomas, kami telah melihat Yesus. Dia bilang apa?
saya tidak percaya. Dia bilang begitu kan. Padahal setiap hari dia bersama-sama dengan Yesus. Dia melihat bahkan menikmati mujizat yang Tuhan lakukan. Orang lumpuh berjalan. Orang mati bangkit. Ya kan? Orang sakit disembuhkan. Dia melihat semuanya itu. Kok tidak percaya? Kok bisa dia seperti begitu? Jangan aneh. Karena itu sudah sering terjadi di gereja. Bahkan saudara kalau perhatikan, ada orang-orang yang dekat dengan orang tua rohaninya pun belum tentu dia punya penglihatan rohani yang tajam. Tapi kalau dia dekat sungguh-sungguh dan dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan, pasti dia punya penglihatan sama seperti orang tua rohaninya. Seperti siapa? Elia dan Elisa. Itu luar biasa. Sama-sama. Bahkan Elia ketika mau terangkat, Elisa minta apa? 2 bagian dari rohnya. Itu sangat keren. Ya. Tapi begini ya saudara-saudara. Anehnya orang-orang sekarang itu walaupun mereka percaya kepada Yesus. Tapi mereka lebih dengar omongannya orang-orang yang di sampingnya. Betul ya? Sehingga suara Tuhan itu tidak pernah didengar dengan baik lagi. Bahkan kalau kita berbicara tentang penglihatan-penglihatan, mereka tidak percaya akan hal itu. Nah, Thomas itu contohnya. Lama tidak bertemu Yesus, dengar kabar kalau Yesus disalib, mati, kemudian dikuburkan. Lalu Thomas bilang begini, saya tahu kalau manusia mati tidak akan pernah bangkit lagi. Ya kan? Maka pada saat Yesus menampakkan diri kepada dia merasa itu biasa. Gitu. Padahal kalau kita mau jujur, mestinya dia kaget dong. Ya kan? Karena Yesus kan sudah tidak bertemu dia kan? Sudah lama tidak bertemu dia. Begitu menampakkan diri, harusnya dia kaget. Saya kasih contoh ya. Bisa berdiri. Ini lepaskan dulu perlengkapan Allahnya. Oke. Ini seperti Thomas ya. Saya Tuhan Yesus. Ya kan, saya Tuhan Yesus, ini Thomas, gitu kan. Lama kita tidak bertemu. Lalu Thomas ini dengar kabar ya, bahwa Tuhan Yesus itu ditangkap, disalibkan, dikuburkan. Kau dengar Thomas? Dengar Thomas? Nah itu ya. Jadi kita tidak pernah ketemu nih, ya kan? Terus kamu lihat ke sana, kamu lihat ke sana, ya gitu ya. Tiba-tiba Tuhan Yesus hadir, ya, dan menampakkan diri kepada Thomas. Reaksinya biasa tuh, benar enggak? Betul enggak? Ya ini Thomas ini beneran. Tapi saya enggak tambahkan namamu loh. Saya ulangi lagi ya. Saya mau lihat reaksi kamu. Kita lama enggak ketemu karena kamu dengar bahwa saya sudah ditangkap, disalibkan, kemudian mati, dikuburkan. Menurut catatan manusia, realitanya orang yang sudah mati tidak mungkin bangkit lagi. Benar enggak? Ya kan? Maka tiba-tiba kamu enggak pernah ketemu sama saya, Thomas, dengarkan. Ya kan? Lalu kemudian saya nampak tiba-tiba. Jantungan dia. Lo masa enggak ada suara? Suaramu di mana? Apa reaksinya? Reaksinya gimana? Ketika kamu melihat Yesus. Wow, kok hidup? Maksudnya kamu yang hidup? Oh, kok ketemu. Oke, ulang ya, ulang lagi. Kamu pakai mic aja lebih bagus, pakai mic. Ini kita mau ngomong-ngomong tentang firman Tuhan yang didramakan, kira-kira gitu. Oh, ini mic-nya ya. Jangan dibawa pulang. Oke, baik. Oke ya, lama kita tidak bertemu, tiba-tiba saya menampakkan diri kepadamu. Tong, 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 tong. Hah? Oh my God. Hah, Yesus, kok bangkit kembali? Kok gitu aja? Kan kita tidak pernah bertemu.
Lama ndak ketemu. Kalau orang ndak pernah ketemu, lama ndak ketemu. Misalnya nih, ya kan? Ada temenmu atau ibumu atau bapamu pergi ke Amerika misalnya gitu. 10 tahun ndak ketemu. Tiba-tiba dia berdiri depan kamu, ya kan? Kamu ndak tahu kabarnya. Tiba-tiba dia berdiri di saya bapamu misalnya gitu. Tiba-tiba dia berdiri depan kamu. Apa reaksimu? Pingsan. Dan jangan mewakili dia, biar dia pikir sendiri. Gimana? Gimana? Kamu gimana? Kaget atau gimana gitu? Senang terus begitu aja. Mestinya ekspresinya begini. Waduh Pak, kok bisa ya? Kok bisa? Kamu masih hidup ya? Kacamatanya, misalnya gitu kan? Harusnya begitu kan reaksinya kan? Bener enggak? Ini berarti belum bisa jadi Thomas dia. Oh gitu. Oh ada Thomas yang asli. Hai Thomas, berdirilah dari situ. Mestinya reaksinya kan tidak seperti itu. Sudah kembalilah ke alamnya. Mestinya reaksinya, wow. Mana mungkin ini bisa terjadi? Kan begitu kan? Coba lihat. Ini benar Tuhan Yesus. Coba mana handphonenya gitu. Ada. Contohnya gitu kan? Mestinya dia kaget dan tidak percaya kalau itu benar Tuhan Yesus kan? Oke baik, terima kasih ya. Kembali ke alammu. Mestinya kan begitu reaksinya kan? Gitu. Kok bisa? Guru, kamu kok ada di sini? Kamu kan sudah mati. Kamu kan sudah dikuburkan. Kenapa bisa ada di sini? Harusnya kan begitu. Ya kan? Tapi Thomas biasa aja. Makanya kadang orang percaya itu begitu. Melihat sesuatu yang bersifat spiritual, dia akan anggap itu biasa. Karena mungkin dia selalu dekat dengan orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang spiritnya bagus, jadi dia menganggap bahwa hal itu biasa aja. Nah hari ini, mari kita tidak seperti Thomas, yang menganggap bahwa penglihatan spiritual itu biasa saja. Penglihatan spiritual itu sangat baik bagi kita. Setuju katakan amin. Bayangkan 12 murid Yesus, semuanya kan bagus ya. Hanya satu aja yang penglihatan rohaninya kurang bagus. Ya kan? Cuma Thomas saja. Itu. Benar enggak? Mudah-mudahan Thomas dan Ibu Thomas tidak ada di sini. Oh ada ya? Oh iya. Tapi Thomas yang di sini kan udah percaya Tuhan ya. Ya senang dengan penglihatan kan gitu. Apalagi penglihatan yang nyata-nyata. Saudara, ini hal yang penting bagi kita. Jangan sampai kita sudah lama di hadirat Tuhan, kita udah dekat dengan orang-orang yang dibilang penglihatan-penglihatannya hebat, tapi kita sendiri tidak percaya. Sama seperti Thomas dan Yesus. Di zaman perjanjian lama nih, saya suka khotbah itu singkat-singkat. Di zaman perjanjian lama, ada 12 pengintai juga. Ya kan? Saudara ingat itu? Begitu disuruh mengintai tanah Kanaan, berapa orang yang tidak percaya terhadap pengintaian itu? 10 orang kan? Yang punya penglihatan roh yang bagus cuma berapa orang? 2. Makanya dalam perkumpulan orang-orang yang ngeroh, belum tentu semuanya ngeroh. Ya kan? Betul enggak Bapak Ibu? Pasti ada yang enggak percaya itu. Dan di antara sekian banyak orang yang enggak percaya, itu selalu ada minoritas yang benar-benar percaya dan tahu persis bahwa itu suara Tuhan. Amin. Dan 2 orang itu siapa Bapak Ibu? Yosua dan ada di sini Yosua dan Kaleb? Nggak ada, cuma Thomas tadi yang ada ya. Karena mungkin nggak percaya makanya ada. Kalau Yosua dan Kaleb karena percaya nggak ada di sini ya. Kenapa nama-nama ini nggak ada di gereja ya? Mestinya ada ya Bapak Ibu. Saudara perhatikan, hanya 2 orang
minoritas memang. Tapi Tuhan kadang-kadang pakai yang minoritas itu untuk menyatakan penglihatan dan pesannya. Amin. Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin tidak dipandang oleh dunia. Tidak dipandang oleh roh-roh yang lain juga. Tidak apa-apa, yang penting dipandang Yesus. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Saudara, bahkan dua orang itu aja, yang satu yang lebih terkenal kan, yang selalu mendapatkan junjungan, yang senantiasa mendapat applause, yang senantiasa melihat ya pamornya jauh lebih hebat daripada yang satunya. Ya, Yosua dan apa? Kaleb. Tapi Kaleb kurang. Benar enggak? Yang tenar itu siapa? Joshua. Bahkan yang diangkat siapa oleh Musa? Yosua. Kaleb enggak ada. Padahal kalau kita lihat Kaleb itu sebenarnya hampir sama dengan Yosua, tapi dia selalu ada di belakang nama besarnya Joshua. Ya kan? Walaupun demikian, dia tidak kurang kapasitasnya. Dia tidak merasa bahwa Yosua lebih tinggi dari dia. Ini peringatan besar dan keras bagi kita yang suka dekat dengan orang tua rohani kita, yang selalu merasa bahwa orang tua rohani kita itu bagus, ya. Dan akhirnya kita itu seperti ada di atas angin juga berjalan, kadang-kadang bisa melebihi orang tua rohani kita. Kita harus tahu, ya kan, siapa kita. Saya tidak lebih besar dari Pak Samuel, bahkan saya orang biasa. Saya juga tidak lebih baik daripada Bu Yola mungkin ya. Tapi saya sangat menghormati, karena sesama nabi harus saling menghormati. Sesama hamba Tuhan harus saling menghormati. Amin. Masa sesama anggota aja dilarang mendahului kan? Nah, harus begitu, itu kebenarannya, kan benar enggak? Nah, Kaleb itu enggak terkenal, selalu di belakang nama besarnya Yosua. Tapi dia tidak pernah berkurang penglihatan ilahinya sedikit pun. Dan tidak pernah terhentikan cara dia melihat hal-hal yang spiritual. Enggak pernah. Dia juga enggak bilang begini, Joshua kok kamu aja yang dipandang Musa? Joshua kok kamu saja yang dilihat oleh Musa? Enggak pernah begitu, enggak pernah iri. Ya kan? Saya enggak tahu iri di sini itu bahasanya apa ya, Bu? Hah? Oh, sama ya. Saya pikir iri itu sama maksudnya gitu. Iri, enggak pernah iri dengan Joshua sama sekali dia. Enggak. Dia selalu menggali terus kerinduannya untuk selalu mendapatkan penglihatan-penglihatan surgawi dari Tuhan. Dia selalu pingin supaya apa? Tuhan tolong isi aku supaya aku bisa menjalankan kehidupan kerohanianku dengan melihat penglihatan-penglihatan yang dari Tuhan tanpa protes. Itu paling penting. Amin, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngomong tentang hal-hal yang spiritual ini, mestinya tidak boleh ada saingan. Tidak boleh. Sebab kalau Tuhan yang kasih, itu selalu sama Bapak Ibu. Saya mendapatkan pernyataan ini, kalau Tuhan yang kasih, maka mungkin Pak Berti akan mendapatkan hal yang sama. Kalau itu datangnya dari Tuhan. Setuju katakan amin? Kalau tidak percaya ampun bilang begitu. Ya kan, benar enggak? Nah saudara, saya ingin menunjukkan bagaimana suasana hati dan batin daripada Kaleb. Ketika dia tahu bahwa penunjukan itu datangnya dari Musa dan hanya untuk Joshua. Dia tidak merasa iri sama sekali. Ayo kita lihat dalam Bilangan pasal 14 ayat 24. Kita perhatikan ini. Dia tidak merasa tersaingi sama sekali. Dia menata hatinya walaupun dia tidak terkenal, dia tidak tersohor seperti Joshua. Dia tetap bisa memanage rohaninya dengan sangat baik. Wow, itu keren menurut saya. Ya. Ayo kita baca Bilangan 14 ayat 24. Yang sudah dapat katakan amin. Mari kita baca secara cepat. 1, 2, 3. Tapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya, 1, 2, 3. Karena lain jiwanya yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya apa?
akan memilikinya. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi Kaleb itu tidak merasa tersaingi sama sekali. Dia selalu merendah ya. Dia punya kerendahan hati yang luar biasa. Tapi dia selalu memaksakan dirinya, memanage dirinya supaya dia tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Makanya Alkitab bilang Kaleb itu punya jiwa yang lain. Sama-sama bilang dengan saya, dia punya jiwa yang lain. Tapi kalau kita sorohani, jiwa yang lain juga kita punya. Benar enggak? Ya kan? Apalagi kalau enggak datang dari Tuhan, penglihatan itu semakin lain-lain dia. Benar enggak? Ya kan? Semakin orang itu dekat sama Tuhan, kalau dia enggak dapat penglihatan yang benar, dia bisa lain-lain. Benar enggak? Coba saudara lihat dalam perkumpulan orang-orang Kristen yang sorohani. Ya kan? Penglihatannya aneh-aneh. Itu namanya dia punya jiwa yang lain. Maka survei itu membuktikan sebenarnya kita semua itu punya kadar gangguan jiwa. Serius. Iya, serius. Kita semua itu punya kadar gangguan jiwa. Tapi kita bisa kontrol. Benar enggak? Tahu dari mana? Coba saudara lihat ya. Ketika kita naik mobil, lalu kemudian ada musik. Apa yang saudara lakukan? Tiba-tiba kan kakinya main gini. Terus kemudian kepalanya goyang-goyang gini. Itu gangguan jiwa itu. Tapi dosisnya sedikit. Saya bilang sama temannya, kadang-kadang itu saya. Kalau saudara ke mall, saudara dengar musik, enggak mungkin kan saudara jalan lurus begini. Enggak mungkin kan? Pasti saudara akan ikut nyanyi. Dan tidak ada orang yang nyanyi sama-sama saudara. Lalu orang yang dengar lihat gini. Ih, ada orang. Jangan bilang. Itu bahaya. Itu maksudnya begini. Kita semua punya resiko untuk gangguan jiwa. Atau punya jiwa yang lain. Kalau tidak dikontrol oleh Tuhan. Setuju katakan amin. Ya, Alkitab bilang Kaleb itu punya jiwa yang lain. Setuju katakan amin. Ya kan? Jadi kalau jiwa yang lain itu ada di dalam Tuhan, artinya didekat oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, kita ndak aneh-aneh. Setuju katakan amin. Bilang sama dengan saya, itu saya. Iya. Kalau yang tadi dengar musik tiba-tiba goyang sendiri, bukan saya. Men. Jadi Kaleb itu punya jiwa yang lain. Dia ndak merasa protes. Karena pengangkatan Tuhan tidak ada atas dia. Dia cuma orang kedua di balik nama besarnya Joshua. Ya kan? Tapi saudara lihat dia bisa atur hidupnya. Saudara tahu dia punya jiwa yang lain itu Alkitab bilang apa? Dia nurut perintah dari Joshua. Dia nurut perintah dari Musa. Hidupnya ndak neko-neko. Artinya dia tidak berjalan dengan tafsiran manusia. Ndak ada sama sekali. Penglihatan ilahinya selalu dia utamakan. Dia bilang begini, Pak Joshua, apa yang kau lihat itu datangnya juga dari Tuhan. Dan saya juga melihat hal yang sama. Itu baru top. Setuju katakan amin. Nggak mungkin kan kita bisa bersalah jalan penglihatannya kan? Benar enggak? Satu waktu ini di Surabaya ada pendoa kita saudara. Ini dia berjalan, bukan jalan, naik sepeda motor bersama dengan suaminya. Pas di traffic light, berhenti mereka. Nah, di depannya traffic light, itu ada zebra cross. Maka pada saat itu gangguan datang, cobaan datang tiba-tiba. Ini pendoa dan suaminya yang bonceng, ya kan? Lalu kemudian ujian itu datang. Tiba-tiba ada wanita cantik jalan dari seberang. Ya kan? Menuju ke seberangnya. Di zebra cross ini. Waduh. Semakin lama semakin dekat. Dan perempuan ini. Pakaiannya itu tidak terlalu rapi. Jadi. Bolong di belakang. Bolong di depan. Pendek di bawah. Pendek juga di atas. Jalannya aduh. Ini pendoa loh. Suaminya di depan. Nah ketika perempuan itu jalan semakin dekat saudara. Penglihatan daripada suaminya tetap begini.
Semakin dekat tetap begini. Begitu agak jauh begini. Semakin jauh gini. Saudara tahu istrinya langsung ketok helmnya. Pak! Dia tanya sama istrinya, kenapa kamu ketok helm saya? Lah kamu tadi lihat perempuan jalan, mohon maaf ya. Terus dia namanya suami ya. Ya kan, peristiwa Taman Eden tahu ya. Suaminya bilang apa? Enggak, saya enggak lihat apa-apa kok. Ngomongnya gitu kan. Kok kamu bisa tahu kalau saya lihat? Lalu istrinya bilang, Pak, satu saya pendoa. Yang kedua, saya lihat helmmu bergerak sendiri. Ya, helmnya bergerak sendiri begini katanya. Jadi dia bilang, kamu enggak bisa nipu saya, kamu sudah lihat. Saudara, kalau kita enggak nata hati kita untuk punya jiwa yang lain seperti Kaleb, kita pasti akan begitu. Bapak Ibu, hari ini saya cuma mau bilang begini sama kita. Ayo dekatkan diri kepada orang tua rohani kita, lengketkan diri di situ. Dan tidak boleh cemburu dengan karunia-karunia yang Tuhan kasih sama dia. Justru semakin kita melekat, kita akan dapatkan penglihatan yang sama. Kadang-kadang kita tidak bertemu, tapi penglihatan yang sama itu selalu diberikan bagi kita. Dan selalu ada damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu, lihat. Tidak pernah dicatat di dalam Alkitab mengenai kehidupan Kaleb yang sangat rohani. Karena di belakangnya Joshua. Joshua lebih tenar. Tapi saya punya catatan khusus tentang kehidupan Kaleb ini. Yang tidak perlu dia harus ada di depan. Dia selalu ada di belakang. Tapi dia selalu support Joshua untuk mendapatkan kemenangan. Dan penglihatan mereka itu benar-benar diacungi jempol. Oleh siapa? Oleh Musa dan Tuhan. Benar enggak? Saudara tahu ketika mereka kembali, 10 orang cerita tentang penglihatan yang salah. Tapi 2 orang ini cerita penglihatannya luar biasa. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya kan? 12 pengintai 10-nya bilang gini, kita tidak mungkin bisa melihat apa? Kemenangan. Kita pasti kalah. Orangnya besar-besar, tinggi. Tidak mungkin kita bisa kalahkan mereka. Ya kan? Tapi Kaleb dan Joshua bilang, kita pasti menang Pak. Bilang sama Musa, kita pasti menang. Ya? Amin. Itu penglihatan yang menurut saya brilian dari Tuhan tuh. Ya. Jadi kalau kita disuruh untuk mengintai, penglihatan rohani kita itu harus kuat. Supaya kita bisa memberikan laporan yang benar. Setuju katakan amin. Ya. Mau suku apa? Kalau saya bilang begitu ya, suku-suku yang ada di Kanaan pada saat itu memang benar-benar faktanya kita tidak mungkin bisa kalahkan mereka, ya. Orang Israel tidak mungkin bisa kalahkan mereka. Tapi Joshua sama Kaleb bilang, ngapain kita takut? Itu suku Alakart. Saudara tahu Alakart? Yang biasa kita makan itu. Kenapa? Karena nama sukunya itu suku Alakart. Kenapa saya bilang gitu? Ada Amori, Enak, Rebus, Yebus. Lalu kemudian bilang, het, mari kita nikmati. Kan gitu kan? Itu suku Alakart. Bener enggak? Joshua sama Kaleb bilang begini, sudah kita makan aja mereka enak itu. Ya kan? Itu. Jadi ingat-ingat nih ya, suku Alakart. Alakarte kalau orang Papua bilang begitu. Ya kan? Amori, Enak, Yebus, het. Ayo kita nikmati dia. Ya kan? Kalau saudara baca di Alkitab gitu. Saudara lihat, Kaleb bilang sama Joshua, kamu ngomong aja sama Pak Musa, kita pasti menang. Meskipun kita cuma 2 orang. Penglihatan roh kita lebih kuat dari 10 orang. Setuju katakan amin. Ayo tepuk tangan dulu buat Tuhan. Fales tepuk tangannya. Puji Tuhan. Terima kasih ya, ini tepuk tangan setengah kemenangan. Ayo sekali lagi buat gemuruh, buat gemuruh, buat gemuruh. Yes. Ya. Yeah. Ya. Yeah.
Orang yang dapat penglihatan kemenangan itu tepuk tangannya bukan. Harusnya begitu kan? Saudara tepuk tangan kayak gitu nyamu aja ndak lari. Serius, nyamu itu datang lagi. Tapi itu adalah bentuk ekspresi yang bagus. Saya juga hormati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara tahu, Kaleb akhirnya mendapatkan sebuah perjanjian. Ini fokus saya ke Kaleb ya. Kaleb mendapatkan sebuah janji dari Tuhan. Bahwa setelah dia menaklukkan tanah Kanaan, ya, musuh-musuh besar yang ada di sana, Tuhan bilang, aku akan kasih tanah bagi kamu. Dan saudara tahu, tanah yang diberikan kepada orang yang penglihatannya benar ini, yang selalu rendah hati, tidak pernah menonjol, itu tanah yang subur. Saudara tahu tanah apa yang diberikan oleh Tuhan kepada Kaleb? Hebron, saudara. Tanah Hebron, tanah yang sangat luar biasa. Ya, Kaleb itu mendapatkan itu ketika dia menaklukkan Hebron di usia yang sudah senja. Usianya 85 tahun. Dia mengalahkan suku itu. Dan suku itu punya raksasa yang disebut dengan apa? Bukan. Disebut itu bahasa Jakartanya Anakite. Saya bilang sama temannya, Anakite. Itu suku Hebron itu. Jadi kemungkinan besar dia dari Betawi dia. Iya, suku yang dikalahkan oleh Kaleb itu suku apa? Suku Betawi. Dan raksasa yang dikalahkan itu apa? Anakite. Jadi kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan, saudara pasti kalah. Tapi jangan bilang, saya kalah karena Anakite. Bukan. Bapak Ibu, mari saya bawa kita untuk perbaiki penglihatan rohani kita. Betul, kita sudah dekat sama Tuhan, tapi perbaiki terus penglihatan rohani kita. Kadang-kadang kita bisa kabur dengan ujian, dengan cobaan, dengan hal-hal yang kecil yang bisa menghalangi, mengaburkan penglihatan rohani kita. Kita harus seperti Kaleb, ya. Orang yang punya penglihatan ilahi yang bagus akan melihat banyak mujizat. Dan akan menduduki tempat-tempatnya yang sekiranya ruwet untuk ditaklukkan. Sebagai hadiah dari Tuhan. Amin. Ruwet loh. Kalau Hebron itu bisa ditaklukkan. Tapi Tuhan memberkati Kaleb dari situ. Amin Bapak Ibu. Saya sedikit cerita nih ya mengenai gereja kita yang ada di Manado. Suatu waktu kita lagi duduk-duduk di mall. Lalu kemudian lagi ngopi, saya sama gembalanya. Gembalanya sangat rendah hati. Sangat rendah hati orangnya. Lalu dia bilang sama saya begini, Pak, kita sudah diteguhkan. Lalu kemudian habis diteguhkan, 10 orang yang diteguhkan semuanya keluar dari gereja. Jadi tinggal saya, istri dan 2 anak saya. Saya khotbah, istri saya kolekte, 2 anak saya jemaatnya. Jadi berjalan 2 bulan kami juga kebaktiannya nomaden. Dari hotel yang satu ke hotel yang lain. Dan kadang-kadang kami tidak punya dana untuk bayar hotel. Saya bilang begini, kita masih punya teman-teman seiman. Yang satu gereja. Kita bisa saling topan satu dengan yang lainnya. Kalau kamu tidak bisa, saya akan telepon teman-teman untuk bantu kamu. Ya kan? Dia bilang, tidak apa-apa pastor, biar kami jalani. Gitu. Tiba-tiba dalam pembicaraan itu, Tuhan kasih sebuah penglihatan bahwa mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan dengan sebuah tempat. Tapi tempat itu kita belum tahu tempat yang mana. Nah singkat ceritanya dia bilang begini, saya tidak kuat pastor. Pastor harus datang, kalau tidak saya tutup gereja di sini. Saya bilang aduh repot. Saudara akhirnya saya datang ke sana menguatkan mereka. Dan kita lagi ngomong-ngomong di mall lagi ngopi. Saya biasa gitu kasih lucu-lucu ya. Jadi mereka tuh senang gitu. Terus kemudian di tengah-tengah kelucuan kita ngomongin gereja. Seandainya kalau kita punya gereja, punya tanah sendiri apa gitu. Nah ada satu
susu sama ai itu kebetulan di seberang meja kita. Lalu kemudian pada saat kita lagi ngobrol-ngobrol, datanglah mereka dan kemudian berbincang dengan kita. Kami mendengar obrolan dari bapak-bapak. Bapak-bapak ini siapa sebenarnya? Oh, kami hamba Tuhan gitu. Oh, kami nyimak dari awal sampai akhir sementara kami minum kopi. Kelihatannya bapak-bapak ini membutuhkan tempat untuk beribadah. Oh iya, kita membutuhkan. Tiba-tiba Susu dan Aini bilang gini, kami itu boleh bergabung dah? Boleh, silakan. Lalu akhirnya mereka bergabung. Terus mereka bilang, kami punya sebidang tanah yang dulu kami sudah nasarkan untuk kamu memberikan untuk seorang hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan itu kadung meninggal. Jadi kami mau kasih buat Bapak di tempat ini. Siapa pendetanya? Saya bilang, itu pendetanya. Bukan saya. Bapak dari mana? Saya dari Bali. Ini pendetanya. Terus teman saya bilang gini, waduh pastor jangan saya. Kalau saya dikasih meninggal saya lagi katanya. Karena kan orang yang pertama dikasih meninggal kan. Jadi teman saya takut kalau dikasih meninggal juga. Saya bilang jangan. Itu bukan penglihatannya. Jadi dia udah takut, jangan-jangan saya meninggal. Nah, ini dari Tuhan, saya bilang begitu. Ya. Lalu saudara tahu, tiba-tiba dia bilang begini, Pak, kalau sudah selesai minumnya, boleh kita pergi ke lokasi. Saya serius ini. Oh, saya semakin percaya, saudara. Akhirnya dia bawa kita ke lokasi sana, lalu dia tunjukin. Tolong doakan ini. Kalau sudah selesai suratnya, saya akan balik nama atas gereja semuanya. Dan saudara singkat cerita, 6 bulan itu benar-benar terjadi. Dia balik nama atas nama gereja Allah Baik. Ya. Fales juga tepuk tangannya. Iya serius, benar. Dan saudara tahu teman saya itu semangat ya. Akhirnya karena saya sudah balik ke Denpasar, saya tidak sempat follow up lagi, kita video callan. Dia bilang, pastor saya sekarang ada di rumah orangnya, tolong pastor ngomong doakan. Akhirnya kita doa sama orangnya. Orangnya bilang begini, Susu sama ini bilang gini, Pak kita tidak hanya kasih hibahkan tanah ini buat gereja. Tapi kita akan bangun dan kita juga akan isi dalamnya. Dan Pak Pendeta yang ada di tempat ini tinggal serah terima kunci dan masuk ke dalam. Wah itu luar biasa. Iya. Dan saya bersyukur berterima kasih Ibu Pendeta Yola juga hadir pada saat pentabisannya. Itu hal yang menurut saya itu tidak masuk akal. Sampai sekarang ada orang yang punya hati seperti begitu tuh mustahil menurut saya. Ya, dikasih tanahnya, dibangun sendiri, diisi dalamnya dan hanya suruh kita masuk di dalam. Itu langkah sekali. Tapi dimulai semua dari kerendahan hati dan penglihatan roh yang kuat. Orang bilang begini, gak usah gitu. Saya cerita sama Pak Samuel. Pak Samuel bilang gini, kok bisa ya? Memang bisa, bener enggak? Kalau kita punya penglihatan roh yang kuat, kita pasti akan dapatkan itu. Seperti Kaleb. Kaleb mendapatkan tanah di Hebron, di tempat musuhnya. Dia kalahkan raksasa yang namanya Anakite. Tuhan kasih di situ. Ya? Jadi kalau kita punya penglihatan rohani yang kuat, spiritual yang kuat, kita akan melihat hal-hal itu terjadi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Saya punya cerita pengalaman-pengalaman yang unik. Mungkin Bu Yola lebih banyak lagi. Tapi saya pingin cerita ini buat kita. Semakin kita mendapatkan hal-hal itu, semakin kita harus rendah hati. Dan biasa-biasa saja Bapak Ibu. Iya. Saudara, saya bukan hamba Tuhan yang kaya. Tapi saya setiap pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan, selalu ada mujizat Tuhan. Terakhir ini saya pergi ke Manado, saudara. Saya itu bergumul dengan tiket pesawat, hotel dan semuanya. Gitu. Tapi saya niatkan Tuhan, tidak mungkin saya tidak pergi ke sana. Sudah berdoa,
tiba-tiba Tuhan akhirnya kirimkan tiket pesawat buat saya. Sampai di bandara, delay lagi saudara. Ya kan? Dan ada aja cobaan, saya udah cerita sama ibu. Itu delaynya itu membuat hati saya itu harus saya jaga dengan sangat baik. Ya, sampai kita buat di wall itu sama-sama ya ibu ya. Iya. Dan saudara tahu, saya dapat mujizat Tuhan pada saat di sana. Ada seorang pengusaha yang matanya itu sebenarnya tidak tertuju kepada saya karena dia juga support pelayanan di situ. Tapi mungkin Tuhan suruh dia. Dan iman saya juga berkata bahwa Tuhan pasti menyediakan. Saudara tahu, dia bertemu dengan saya. Lalu dia sampaikan kepada Pastor Denny. Dia bilang gini, Pastor, saya mau titipkan ATM ini buat Pastor Yusuf. Selama dia ada di Manado, saya akan kasih dia ATM ini untuk dipakai. Dia mau bikin apa saja gak apa-apa. Selama dia ada di Manado. Tapi dia harus hati-hati karena dana yang ada di dalamnya itu 850 juta. Saudara, saya balikin. Kenapa? Karena saya takut berdosa. Saya takutnya ndak balik ke Bali. Bisa punya istri lagi. Itu masalahnya. Jadi saya bilang sama dia, terima kasih Bapak. Saya cuma di sini aja. Bapak, saya kembalikan terima kasih buat taburannya. Selama saya di sini tolong Bapak yang support aja. Saya enggak perlu pakai ini. Amin. Kalau saya ambil salah jalan saya, pasti enggak akan ketemu Bapak di sini. Ya kan? Karena iman saya belum kuat. Kadang-kadang masih imron. Ya betul kan? Kita bisa menguji hati kita untuk itu. Tapi menurut saya itu manusiawi kan Bapak Ibu. Kalau kita enggak kuat, udah sejujurnya. Katakan sejujurnya. Apa mungkin? Tidak usah lanjut ya. Kita ngomong sama Tuhan. Saya katakan sejujurnya saya masih lemah. Ya kan? Jadi saya bilang, Pak ambil, saya terima kasih. Selama saya di sini silakan Bapak supply saya, enggak apa-apa. Tapi saya tidak akan pernah terima itu. Hal-hal begini masih ada loh. Karena kita punya hati kan enggak neko-neko kan Bapak Ibu. Benar enggak? Kalau saudara enggak neko-neko di dalam Tuhan, pasti saudara akan dapatkan hal-hal yang seperti begitu. Amin Bapak Ibu. Bilang sama temannya, saya pingin seperti gitu. Amin. Iya. Gitu kan. Tiba-tiba ada yang kasih saudara pesawat pribadi. Walaupun itu mainan. Lalu saudara, hore saya dapat pesawat pribadi. Tidak masalah. Ya kan Bapak Ibu. Yang penting kita bisa jaga hati kita seperti Kaleb. Ya. Respon kita terhadap orang-orang yang punya roh yang kuat. Itu tidak seperti orang yang lain. Ya. Harus sama terkoneksi dan terhubung dengan Tuhan. Amin. Saudara, orang yang pernah nyanyi lagu ini pernah ke sini kan? Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati. Yang kuat? Yang berdampak. Luar biasa. Terakhir saya cerita ini ya. Suatu waktu Tuhan suruh saya dan istri pelayanan di kota negara. Dan kami pelayanan itu selalu apa adanya. Nggak ada pun kami paksakan pergi pelayanan. Dan hari itu kami hanya punya uang bensin pulang pergi. Uang makan di jalan nggak ada. Cuma 25.000. Saya bilang sama istrinya, kita jalan saja. Nanti Tuhan bertanggung jawab, ya kan? Lalu saudara tahu kita jalan sampai di sana, ya kan? Habis pelayanan, saudara tahu yang ada di situ juga mereka bilang begini, Pak, terima kasih Tuhan Yesus memberkati, tidak disediakan apapun. Bagaimana penglihatan rohani saudara, masih tajam? Tajam ya, puji Tuhan. Ya kan? Dan kami pulang, saya bilang Tuhan, kita sudah selesai pelayanan. Tapi keroncongan ini perut kita, ya kan?
Ini uang cuma 25.000. Tuhan itu buat mujizat. Saudara tahu ini kita makan ya di jalan, ada warung ya, warung pantai. Kalau saudara pergi ke negara pasti akan ngopi di situ. Pas lagi makan nih saudara ya, pas lagi makan soto saudara. Istri saya itu enggak makan, dia cuma minum jahe. Kan? Tahu jahe? Kalau di bahasa India kan jahe ketumbare mericahe gitu. Jahe, istri saya minum. Lalu kemudian pada saat kita lagi minum dan saya makan, begitu habis makan semuanya. Tiba-tiba anak tikus itu jatuh dari atas plafon. Ya, turun langsung ke piring saya. Untung sudah habis. Serius. Lalu kemudian istri saya itu kan refleks kan teriak ah gitu kan. Nah itu. Lalu yang punya itu datang. Ada apa bu kok teriak? Ini loh anak tikus jatuh di dalam apa namanya? Piring. Saudara tahu yang punya itu bilang gini. Kalau begitu ndak usah bayar. Bahkan cerita ruwet aja dengan kecelakaan Tuhan bisa buat kita makan gratis loh. Haleluya. Mau seperti saya? Ya, saya cuma bilang bahkan kadang-kadang hal yang ruwet Tuhan bisa buat untuk kita bisa makan gratis. Tapi jangan seperti saya lah, enggak usah, ya kan? Jangan sampai kuda jatuh di dalam kan. Tapi saya melihat karya Tuhan itu begitu luar biasa. Bagaimana Tuhan menuntun dan menyertai kita. Tidak ada yang perlu kita risaukan dalam hidup kita. Setuju katakan amin. Ya kan? Bahkan di tengah-tengah permasalahan Tuhan bisa buat kita makan enak. Dan enggak bayar kan? Makanya kalau ada masalah bilang sama Tuhan, biarkan saya berselancar di atas soto. Ya kan? Apalagi soto itu soto kudus, semakin kudus kita. Ya kan? Bener enggak Bapak Ibu? Jadi kalau ada masalah jangan sampai buramkan penglihatan rohani kita. Tetap seperti Kaleb yang bilang, Tuhan saya tetap jaga hati saya. Saya enggak mau neko-neko. Saya percaya Tuhan pasti berkati saya. Amin. Ya, haleluya. Amin. Ini amin di sini nanti padam di luar nanti ya. Enggak boleh itu terjadi Bapak Ibu. Tetap semangat ya. Saya percaya kita punya Tuhan yang sama. Yang sanggup memberkati kita dalam segala situasi. Tetaplah punya penglihatan yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.